Perhatikan gambar di samping. Diketahui lingkaran dengan pusat G dan berjari-jari 26 cm, tali busur AC dan DF berjarak sama-sama 10 cm terhadap titik G. Tentukan panjang AC DE. Baik, jadi di sini untuk nomor 1 untuk lingkarannya ini akan kita perbesar terlebih dahulu. Di sini bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini bisa dilihat untuk pusat G dan berjari-jari 26 cm. Artinya di sini jari-jari G ke titik C ini adalah 26, G ke titik F di sini 26, G ke titik D di sini juga 26 dan G ke titik A di sini pun juga 26. Kemudian karena di sini tali busur AC dan DF berjarak sama 10 cm terhadap G, artinya di sini G apabila kita tarik garis lurus yang di sini garisnya adalah tegak lurus dengan garis AC, ini adalah 10. Begitu juga dengan G, kita tarik garis lurus yang di sini tegak lurus dengan DF, di sini panjangnya garis GE ini juga 10. Kemudian untuk yang ditanyakan ini adalah panjang AC. Sebelum kita mencari panjang AC, terlebih dahulu ini akan kita beri simbol B. Sehingga di sini BC itu adalah akar dari CG kuadrat dikurangi BG kuadrat. Maka di sini 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat, hasilnya adalah 676 dikurangi 100, itu adalah 576. Sehingga di sini akar dari 576 itu adalah 24 cm. Jadi di sini untuk BC ini adalah 24 cm. Sehingga di sini untuk mencari nilai AC, AC ini adalah 24 ditambah 24 karena di sini sama. Sehingga di sini untuk nilai AC itu panjangnya 48 cm. Kemudian untuk yang berikutnya untuk DE, jadi di sini untuk DE hasilnya nanti sama dengan BC. Maka di sini DE sama dengan DG kuadrat dikurangi EG kuadrat. Sehingga di sini 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat, 676 dikurangi 100 hasilnya 576, maka akar dari 576 itu adalah 24 cm. Sehingga di sini untuk DE ini 24 dan untuk EF di sini juga 24. Maka untuk yang ditanyakan panjang untuk DE di sini 24 cm. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan keliling daerah yang diarsir pada bangun berikut. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk keliling daerah yang diarsir, ini adalah yang diarsir biru. Jadi di sini kelilingnya adalah keliling setengah dari lingkaran kecil yang ini. Kemudian keliling setengah dari lingkaran kecil yang ini. Kemudian keliling setengah lingkaran yang besar yang ini. Sehingga di sini untuk rumusnya ini sama, setengah dikali 2πr, setengah dikali 2πr, setengah dikali 2πr. Untuk pi-nya di sini sama, semuanya 22/7. Yang berbeda di sini adalah jari-jarinya. Untuk lingkaran yang kecil, jari-jarinya ini adalah 7. Ini juga 7. Untuk lingkaran yang besar, jari-jarinya adalah 14. Sehingga di sini setengah dikali 2 ini habis, kemudian 22/7 dikali 7 hasilnya 22. Kemudian ini juga hasilnya ini habis, ini juga habis, hasilnya plus 22. Kemudian di sini ini setengah dikali 21, 1 dikali ini tetap, ini kita abaikan. 14 dibagi 7 hasilnya 2, 2 dikali 22 hasilnya 44. Sehingga di sini 22 ditambah 22 ditambah 44 hasilnya 88. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Amati gambar di bawah ini. Tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir.
Baik, jadi di sini pertama-tama kita mencari kelilingnya terlebih dahulu. Jadi di sini kelilingnya, apabila ini kita amati, ternyata ini adalah 5, 5, 5, 5. Kemudian untuk yang ini adalah seperempat lingkaran. Sedangkan untuk yang ini 3/4 lingkaran. Artinya apabila ini disatukan, hasilnya satu lingkaran. Maka di sini 5, ini tadi juga 5. Maka di sini 5 sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4, kemudian dijumlah dengan keliling lingkaran. Maka di sini keliling lingkaran ini adalah 2πr, maka di sini 5 dijumlah sebanyak 4 kali, hasilnya 20 plus 2. Untuk pi di sini 3,14 karena di sini jari-jarinya 5. Maka di sini 5 dikali 2 10 dikali 3,14 hasilnya 31,4. Ditambah dengan 20 hasilnya 51,4. Kemudian untuk luas daerah yang diarsir, untuk luasnya di sini berbeda lagi dengan yang tadi. Untuk luasnya ini adalah 3/4 lingkaran, jadi yang ini. Kemudian ditambah dengan luas persegi yang ini. Kemudian dikurangi dengan 1/4 lingkaran. Sehingga di sini untuk luas 3/4 lingkaran ini adalah 3/4 dikali pi dikali r kuadrat. Untuk luas persegi di sini sisi dikali sisi. Untuk luas 1/4 lingkaran ini adalah 1/4 pi r kuadrat. Maka di sini untuk pi ini sama 3,14, untuk jari-jari ini adalah 5, di sini pun juga 5. Kemudian untuk sisi dari persegi ini sisinya adalah 10. Sehingga di sini sisi dikali sisi, 10 dikali 10 hasilnya 100. Kemudian di sini 5 kuadrat hasilnya adalah 25 dan 25. Maka di sini 3,14 dikali 25 hasilnya 78,5. Di sini pun juga sama 78,5. Maka di sini 3/4 dikali 78,5 dikurangi 1/4 dikali 78,5 hasilnya adalah 2/4 dikali 78,5. Artinya ini adalah setengah dari 78,5. Setengah dari 78,5 itu adalah 39,25. Maka di sini 39,25 ditambah 100 hasilnya 139,25 cm persegi. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut pusat AOB. AOB ini adalah 90 derajat. Kemudian jari-jarinya 21 cm. Jadi di sini dari OA atau OB ini adalah 21. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Jadi di sini untuk luas daerah yang diarsir atau di sini adalah biasa disebut dengan tembereng. Ini luas dari 1/4 lingkaran yang ini dikurangi dengan luas segitiga AOB. Maka di sini 1/4 pi r kuadrat dikurangi alas kali tinggi dibagi 2. Untuk pi di sini kita memakai 22/7, untuk jari-jarinya 21. Kemudian alas dikali tinggi ini juga 21 dikali 21. Maka di sini 4 dan 22 ini bisa kita coret, ini menjadi 11. Kemudian 21 kuadrat ini adalah 21 dikali 21. Kemudian 21 dibagi dengan 7 hasilnya 3. Dan untuk 21 dikali 21 hasilnya 441. Maka di sini 11 dikali 3 hasilnya 33 dikali 21 hasilnya 693 dikali setengah atau dibagi 2 dikurangi 441 dibagi 2, maka untuk penyebutnya ini sudah sama. Pembilangnya kita kurangi, hasilnya adalah 252. Dibagi dengan 2 hasilnya adalah 126 cm persegi. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui segitiga OAB sama dengan 55 derajat. OAB. Jadi di sini 55 derajat.
Kemudian dan AB sama dengan BC. Jadi di sini AB sama dengan BC. Tentukan besar sudut AOB, sudut ACB, dan sudut ABC. Baik, jadi di sini untuk lingkarannya ini akan kita perbesar terlebih dahulu agar di sini kita lebih mudah. Untuk sudut OAB ini adalah 55 derajat, maka di sini 55 derajat. Ini kita berikan garis bantu agar di sini lebih mudah. Sehingga di sini karena OAB 55 derajat, maka di sini untuk sudut OBA di sini juga 55 derajat. Kenapa bisa sama 55 derajat? Karena di sini OA ini sama dengan OB, sehingga di sini segitiganya sama kaki. Sehingga di sini OAB dan OBA di sini sama-sama 55 derajat. Begitu pula dengan OB dan OC. Jadi di sini OA, OB dan OC di sini panjangnya sama. Artinya di sini karena panjangnya sama sehingga di sini sudutnya ini juga 55 derajat. Maka di sini untuk AOB untuk sebelah sini jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Dikurangi 55, dikurangi 55, maka di sini untuk besar sudut AOB ini adalah 70 derajat. Kemudian yang kedua untuk sudut ACB, jadi di sini ACB sudutnya hanya yang ini. Maka di sini kita fokus saja dengan segitiga ABC. Di mana di sini untuk segitiga ABC sudut A ini sama dengan sudut C. Maka di sini sudut BAC dan sudut ACB ini sama karena juga merupakan segitiga sama kaki. Karena di sini bisa dilihat kaki-kakinya ini panjangnya sama. Sehingga di sini untuk sudut yang ditanyakan ACB ini adalah 180 derajat dikurangi 55, dikurangi 55 lagi, kemudian dibagi 2 karena di sini sudutnya tadi ini sama besar. Sehingga di sini menjadi 70 dibagi 2 hasilnya 35 derajat. Jadi di sini 35 derajat. Kemudian untuk yang C, sudut ABC ini sudah jelas. Ini 55 ditambah 55 hasilnya 110. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Diketahui sudut AEB sama dengan 62 derajat. Hitunglah besar sudut ADB, ACB, dan ABC. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari ADB, kemudian juga ACB, kemudian juga ABC, maka di sini terlebih dahulu kita harus memahami sifat sudut dalam lingkaran. Yang di sini sudut AEB ini besarnya 62 derajat. Maka di sini untuk besar sudut ADB ini juga 62 derajat. Dan untuk besar sudut ACB ini juga 62 derajat. Karena di sini ditarik dari titik yang sama. Jadi di sini untuk sudut E ditarik dari titik A dan titik B. Sudut D ditarik dari titik A dan titik B, dan sudut C ini juga ditarik dari titik A dan titik B. Sehingga di sini sudut ADB 62 derajat, sudut ACB 62 derajat, maka di sini untuk besar sudut ABC ini yang berbeda dari AEB, ADB, dan ACB. Pertama-tama di sini harus kita pahami terlebih dahulu bahwa untuk besar sebuah juring APB, jadi di sini bisa dilihat juring APB ini adalah 124 derajat. Didapat dari mana? Didapat dari 2 kali AEB, 2 kali ADB, 2 kali AC,
B, karena ini merupakan sudut keliling, sudut keliling, sudut keliling. Apabila di sini kita membuat sudut pusat A, P, B, maka di sini sudutnya itu adalah 124 derajat. Sehingga untuk sudut ABC, sudut ABC ini kita bisa melihatnya dengan besar juring pada AC yang di sini adalah setengah lingkaran 180 derajat. Sehingga di sini untuk besar sudut ABC ini adalah setengah dari 180 derajat. Hasilnya itu adalah 90 derajat. Atau di sini adalah sudut siku-siku. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Suatu pabrik membuat biskuit yang berbentuk lingkaran padat dengan diameter 5 cm. Baik, jadi di sini biskuit dengan di sini diameter 5 cm ini membentuk suatu lingkaran. Sebagai variasi, pabrik tersebut juga ingin membuat biskuit dengan ketebalan sama namun berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 90 derajat. Baik, jadi di sini untuk variasi, ini pabrik tersebut juga membuat biskuit ketebalannya sama, bentuknya juring lingkaran, kemudian sudut pusatnya 90 derajat, sehingga di sini seperempat lingkaran. Kemudian untuk yang ditanyakan, tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit yang berbentuk lingkaran. Jadi di sini, intinya di sini kita akan mencari diameter dari seperempat lingkaran, ini diameter seperempat lingkaran di sini, dengan di sini kedua lingkaran dan seperempat lingkaran di sini luasnya sama. Karena di sini bahannya produksinya di sini sama, sehingga di sini luas lingkaran ini sama dengan luas seperempat lingkaran yang ini. Dengan di sini luas lingkaran ini adalah pi r kuadrat, R-nya di sini saya menggunakan R besar karena di sini untuk membedakan jari-jari dari lingkaran yang besar dan jari-jari dari lingkaran seperempat lingkaran. Sehingga di sini R kecil. Maka di sini untuk R besar karena di sini diameternya 5, maka di sini untuk jari-jarinya 5/2. Kemudian di sini pi dan pi bisa kita coret sehingga di sini 5/2 kuadrat hasilnya adalah 25/4 sama dengan seperempat dikali R kuadrat. Kemudian di sini sama-sama semuanya kita kalikan dengan 4 sehingga di sini menjadi 25 sama dengan 1 dikali R kuadrat itu adalah R kuadrat. Sehingga di sini untuk nilai R akar dari 25 itu adalah 5. Kemudian yang ditanyakan ini adalah diameter bukan jari-jari. Maka di sini harus kita kalikan terlebih dahulu dengan 2. Hasilnya di sini adalah 10 cm. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Pak Santoso memiliki lahan di belakang rumahnya berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 28 kali 28 meter persegi. Taman tersebut sebagian akan dibuat kolam yang tidak diarsir. Jadi di sini untuk yang tidak diarsir ini adalah yang berwarna biru. Maka di sini yang berwarna biru ini adalah kolam dan sebagian lagi rumput hias. Jadi di sini yang diarsir hijau ini adalah rumput hias. Jika biaya pemasangan rumput 50.000 per meter persegi, sedangkan biaya tukang pemasangan rumput 250.000, untuk soal yang A, tentukan keliling lahan rumput milik Pak Santoso tersebut. Untuk yang B, tentukan anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Santoso untuk mengolah lahan tersebut. Baik, jadi di sini untuk keliling lahan rumput milik Pak Santoso, untuk kelilingnya di sini apabila kita amati, maka sebenarnya di sini dari 3 kolam ini apabila disatukan ini akan membentuk suatu lingkaran besar yang lingkaran ini diameternya sama dengan sisi dari persegi ini. Artinya di sini untuk 3 kolam ini adalah satu lingkaran. Kemudian di sini untuk keliling lahan rumput, maka di sini untuk yang bersinggungan
ini sudah pasti adalah keliling lingkaran. Sehingga di sini keliling satu lingkaran ditambah dengan setengah dari sisi persegi dan di sini setengah dari sisi persegi. Sehingga di sini ditambah dengan sisi persegi. Sehingga di sini untuk keliling rumput milik Pak Santoso, apabila di sini kita jawab, ini adalah 2πr plus di sini 14 dan 14. Di sini sisi persegi. Artinya di sini adalah 28, kemudian 2 untuk pi-nya di sini 22/7, untuk jari-jarinya ini adalah 14. Jadi di sini dari jarinya setengah dari sisi persegi. Sehingga di sini 7 dan 14 bisa kita coret, hasilnya 2. 2 dikali 2, 2 dikali 2 hasilnya 88 ditambah dengan 28. Maka di sini untuk kelilingnya, keliling lahan rumput milik Pak Santoso itu adalah 116 meter. Kemudian untuk yang B ini adalah anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Santoso untuk mengolah lahan tersebut. Maka di sini untuk luas lahan rumput ini yang akan kita cari terlebih dahulu dengan di sini luas persegi dikurangi luas lingkaran. Artinya di sini apabila luas lahan rumput sudah kita temukan, tinggal di sini luas lahan rumput dikalikan dengan biaya pemasangan rumput per meter persegi, kemudian ditambah dengan biaya tukang. Sehingga di sini apabila kita jawab untuk luas lahan rumput terlebih dahulu, luasnya ini adalah luas dari persegi, sisi kali sisi, dikurangi luas lingkaran πr kuadrat. Maka di sini 28 dikali 28 dikurangi 22/7 dikali r kuadrat, ini adalah 14 dikali 14. Maka di sini 28 dikali 28 hasilnya 784, 14 dibagi 72. Maka di sini 44 dikali 14 hasilnya 616. Maka di sini apabila 784 dikurangi 616, hasilnya 168 meter persegi. Ini adalah luas lahan rumput. Sehingga di sini untuk anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Santoso, ini adalah 168 meter persegi dikalikan dengan 50.000 per meter persegi ditambah 250.000. Sehingga di sini menjadi 8.400.000 rupiah ditambah 250.000 rupiah, hasilnya 8.650.000 rupiah. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Diketahui bahwa luas daerah yang diarsir setengah dari luas daerah yang tidak diarsir. Tentukan panjang AB dibagi panjang AC. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk persamaannya luas daerah yang diarsir, artinya di sini adalah luas seperempat kecil ini, luas seperempat lingkaran kecil ini sama dengan luas seperempat lingkaran besar. Jadi di sini luas seperempat lingkaran besar yang tidak diarsir, artinya yang putih ini saja. Maka di sini karena luas seperempat lingkaran besar tidak diarsir, ini bisa kita ubah menjadi luas seperempat lingkaran besar. Jadi di sini luas seperempat lingkaran besar ini dikurangi dengan seperempat lingkaran yang kecil, yang ini. Sehingga di sini apabila kita masukkan rumusnya, seperempat pi r kuadrat sama dengan setengah dari seperempat pi r kuadrat. Untuk r yang besar ini nanti berbeda dengan yang kecil. Karena di sini yang besar ini adalah AC, yang kecil ini adalah AB. Kemudian dikurangi dengan seperempat pi r kuadrat. Jadi di sini dikurangi dengan seperempat lingkaran yang kecil ini. Sehingga di sini kita uraikan dari rumusnya, ini bisa untuk seperempat pi ini dikeluarkan sehingga menjadi setengah dikali seperempat pi. Maka di sini bisa dilihat untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya di sini memiliki seperempat pi. Maka di sini untuk seperempat pi-nya bisa kita coret. Sehingga di sini menjadi r kuadrat sama dengan setengah dikalikan r kuadrat dikurangi r kuadrat.
Maka di sini untuk setengahnya kita pindah dulu ke ruas kanan sehingga menjadi 2/1. Artinya di sini 2R² sama dengan R² min R². Maka di sini apabila kurungnya kita buka, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk R yang kecil ini adalah AB dan untuk R yang besar ini adalah AC. Sehingga di sini 2AB² sama dengan AC² dikurangi AB². Untuk min AB² dipindah ke ruas kiri, hasilnya adalah plus AB², sehingga menjadi 3AB². Maka di sini untuk kedua ruas ini akan kita akar agar di sini kuadratnya hilang, sehingga menjadi akar 3 dikalikan AB sama dengan AC. Atau di sini untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa menambahkan AC dikalikan 1, sehingga untuk yang ditanyakan panjang AB dibagi dengan panjang AC itu adalah 1 dibagi akar 3. Atau di sini apabila kita rasionalkan penyebut, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, hasilnya adalah 1 per akar 3 dikalikan akar 3. Jadi di sini untuk panjang AB dibagi AC ini adalah 1/3 akar 3. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 10. Diketahui persegi ABCD tersusun dari 4 persegi kecil sama ukuran dengan panjang sisi 10 cm. Jadi di sini masing-masing dari persegi ini panjang sisinya ini 10 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir berikut, jelaskan jawabanmu. Jadi di sini luas daerah yang diarsir ini apabila ini kita pahami, jadi di sini yang akan kita cari. Namun di sini kita mencarinya tidak dengan bentuk seperti ini karena sebenarnya bentuknya ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Bisa di sini kita perhatikan untuk yang atas ini tadi, apabila kita ambil bentuknya adalah seperti ini. Saya ulangi, untuk yang atas seperti ini, apabila kita ambil bentuknya seperti ini. Kemudian dari bentuk seperti ini apabila kita rotasi hasilnya adalah seperti ini. Apabila kita taruh ke atas di tempat yang putih ini bisa dilihat ini ternyata sesuai. Artinya kita akan mencari luas dari segitiga ini. Di mana di sini E, di sini F, dan di sini luas segitiganya alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alasnya ini adalah 20 dan tingginya 10. Sehingga 20 dikali 10 dibagi 2 hasilnya 200. Maka di sini 200 dibagi 2 hasilnya 100 cm persegi. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Pelatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.